Malam ini terasa sejuk dan tidak terlalu dingin. Walau kenangan-kenangan air terlihat masih ada di jalan raya. Di balik balutan jaket sekaligus seragamku, aku melajukan sepeda motor melintasi jalan raya yang sepi. Terlihat di pinggir jalan orang-orang berjaket hijau sama sepertiku sedang asik ngobrol sambil menunggu datangnya orderan. Suasana malam kota ini memang menjadi agak berbeda setelah munculnya profesi ojek online. Kini, banyak pengendara berjaket hijau yang mondar-mandir di sekitar kota yang telah terlalap ini. "Mas, sesuai aplikasi ya, jangan terlalu banyak sambal," kata seorang customer yang berujar melalui chat di layar smartphone-ku. Segera saja aku menjawabnya oke. Singkat cerita, aku sampai di sebuah rumah makan malam. Beruntung aku datang saat suasananya masih sepi, sehingga tidak akan terlalu lama aku menunggu. Kemudian, aku memesan mie ayam sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi. Setelah itu aku biarkan saja sang pemilik rumah makan menyiapkan pesanannya. Aku duduk di salah satu kursi kosong. Sambil menunggu, aku membuka beberapa aplikasi sosial media dan mengupdate informasi di sana. Sesekali angin bertiup begitu dingin, tapi aku masih terlindungi oleh jaket dan sarung tanganku. "Silahkan, Pak," kata seorang pelayan saat mengantarkan pesananku yang sudah siap. Aku lekas membayar sesuai harga kepada pelayan itu. "Makasih ya, Bang," kataku, lalu kembali ke motor, memakai helm, kemudian melaju pergi. "Sesuai lokasi ya, Mbak?" tanyaku kepada customer melalui chat. Aku melajukan motor dengan sesegera mungkin, menembus dinginnya malam, melewati jalan raya sebelum akhirnya sampai di jalan kampung yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mobil dua arah. Aku terus saja mengendarai motor mengikuti petunjuk di aplikasi, memasuki gang-gang sempit dan pemukiman warga yang lumayan padat, hingga petunjuk-petunjuk itu membawaku ke sebuah rumah. Aku berhenti dan berjalan ke arah pintu rumah setelah alamatnya sudah kupastikan benar. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu perlahan. Rumah itu terlihat gelap. Tampaknya beberapa dari mereka sudah terlelap. Tidak lama kemudian, seseorang menyalakan lampu dan menjawab ucapan salamku. Pintu dibuka, dan terlihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun menatapku dengan wajah aneh. Aku pun merasa bingung juga dengan tatapan itu. "Pasti mie ayam ya, Mas?" tanya bapak itu. "Iya, Pak, atas nama Irma Setianingrum," kata bapak itu yang mendahuluiku berbicara. "Iya benar, Pak," ucapku yang agak canggung. Bapak itu kemudian mempersilahkanku duduk di beranda rumah yang sudah tersedia kursi. Aku duduk sambil menunggu bapak itu kembali, sedangkan pesanannya sudah beliau bawa masuk ke dalam. Halaman rumah ini cukup luas. Ada juga tenda yang terpasang dan beberapa bangku plastik yang tertumpuk rapi. Nampaknya rumah ini baru saja menggelar semacam acara atau hajatan. Dari dalam rumah, aku mendengar suara bapak itu yang sedang berbicara. Tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian, bapak itu kembali keluar dan memberikan uang pecahan 100.000 kepadaku. "Kembalinya ambil saja, Nak," kata bapak itu.
"Loh, kok gitu, Pak?" tanyaku. "Sebagai tanda terima kasih karena kamu masih mau mengantar pesanan anak saya di malam yang sudah larut ini. Salut saya dengan anak muda seperti kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu memang suka iseng," kata bapak itu. Ucapannya memang memujiku, tapi ekspresinya aneh. Wajahnya begitu datar dan tidak ada senyum. Setelah beberapa kali aku tolak, bapak itu terus memaksa. Dengan alasan mengantuk dan ingin segera beristirahat, bapak itu menyuruhku segera pergi dan membawa uang itu. Akhirnya, aku pun pergi membawa uang tersebut. Lumayan, rezeki di tengah malam yang tidak disangka, ucapku dalam hati. Aku kembali ke motorku, dan setelah pamit dengan bapak, aku segera mengendari motor meninggalkan rumah itu. Setelah beberapa meter dari rumah bapak dan hendak memasuki gang, aku berhenti dan melihat sebuah bendera kuning dengan nama Irma Setianingrum. Dia baru saja meninggal hari ini. Nama itu jelas adalah nama yang ada di dalam aplikasiku. Posisi rumahnya juga cuma beberapa meter dari bendera kuning ini. Aku bingung, kemudian menoleh ke arah rumah tadi. Terlihat bapak itu masih berdiri di depan rumahnya dan menatapku dari kejauhan. Dan terlihat sang bapak juga menggerakkan tangannya, memberi isyarat supaya aku segera pergi. Mulutnya juga seperti mengatakan sesuatu, namun aku tidak bisa mendengarnya. Hanya satu yang aku pahami, bapak itu hendak menyuruhku agar segera pergi dari sini secepatnya. Aku pun merinding ketakutan, karena si bapak mengambil sandal dan hendak berjalan menghampiriku. Tapi karena sudah tua, jadi jalannya terlalu lambat. Sampai tiba-tiba, layar smartphoneku bergerak sendiri. Sebuah video call masuk dari nomor Irma Setianingrum. Tentu saja aku tidak mau mengangkat video call itu. Tapi anehnya, smartphoneku menerima video call itu dengan sendirinya, seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Dan di layar HP-ku terlihat wajah Irma Setianingrum. Wajahnya pucat, dengan lubang hidung ditutup kapas, serta berbalut kain kafan. Dia berkata, "Terima kasih ya, Mas." Saat itu, saya masih berusia sekitar 23 tahun. Kebetulan di kampung saya ada salah satu warga yang meninggal. Kita sebut saja namanya Ros. Tentu bukan nama aslinya. Ros ini adalah istri dari seorang pedagang bakso keliling yang juga saya kenal. Saat meninggal, usianya masih cukup muda, sekitar 29 tahun dan sudah memiliki 2 anak. Anak-anaknya masih kecil. Yang pertama 5 tahun dan yang kedua 2 tahun. Dia meninggal karena kecelakaan motor bersama sang suami. Suaminya selamat, tapi sayangnya Ros tidak. Kalau boleh saya sebutkan, kondisi jenazah saat meninggal lumayan memprihatinkan. Kepalanya luka hebat dan banyak tulangnya yang patah. Singkat cerita, Ros pun dimakamkan, meninggalkan suami dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Saya pun bersama anak-anak muda sekitar membantu prosesi pemakaman. Semuanya saya ikut bantu. Mulai dari memasang tenda, mempersiapkan berbagai keperluan untuk mandi, menyiapkan keranda, bahkan menggali kubur pun saya yang melakukan bersama anak-anak lainnya.
Setelah itu, dilangsungkan pengajian selama 7 hari, dan itu pun saya ikut membantu. Sampai akhirnya di malam ke-7, suami Ros mengumpulkan kami anak-anak muda di depan rumahnya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada kami. Saat itu saya tidak puas hanya dengan terima kasih. Saya merasa usaha saya selama ini sangat keras, membantu pemakaman istrinya. Saya merasa saya pantas mendapat upah, semacam uang rokok lah. Semuanya pun berakhir tidak sesuai dengan harapan saya. Sampai akhirnya saya nekat mencuri cincin emas milik almarhumah Ros, karena saya menganggap si suami ini pelit. Kenapa saya bisa mencuri cincin emas itu? Karena selama proses pemakaman sampai pengajian saya diberikan akses bebas keluar masuk rumah almarhumah. Saya sadar ada cincin emas di atas meja kamar tempat menaruh kardus berisi minuman. Akhirnya, karena kesal saya ambil saja cincin itu sebagai upah saya, karena saya merasa pantas mendapatkannya. Sejak saya mencuri cincin itulah, kejadian menyeramkan mulai menimpa saya. Awalnya saya sering dimimpikan. Setiap kali saya tidur malam, saya selalu bertemu dengan almarhumah Ros. Dalam mimpi, dia hanya duduk sambil memandang ke depan dengan wajah sedih. Dia memakai baju serba putih. Kondisinya bersih dan normal, tidak seperti saat meninggal. Malam kedua pun saya kembali dimimpikan. Masih sama. Almarhumah duduk sambil menatap sedih. Walau saya sudah membaca doa pun, mimpi itu terus datang. Sampai akhirnya mimpi itu terulang terus hingga malam kelima. Di malam kelima ini, dalam mimpi almarhumah menoleh ke saya. Dan dia berkata, "Kok kamu tega, Mas?" Seketika saya terbangun dari tidur. Waktu saya terbangun, jam masih menunjukkan pukul 1 tengah malam. Saya masih ingat persis. Selanjutnya, tahu apa yang terjadi? Saya mendengar suara tangisan. Suara tangisan itu adalah suara tangisan almarhumah Ros. Tangisannya sangat sedih dan menyayat hati. Saya tentu saja ketakutan bukan main. Tubuh seketika merinding dan badan gemetar. Keringat dingin pun mulai mengalir. Suara itu kadang terdengar jauh, kadang dekat. Kadang asalnya dari atas atau samping. Suaranya berpindah-pindah, tapi yang jelas dari luar. Saya mencoba tidur tapi tidak bisa. Suara tangisan itu terus saja terdengar, terngiang-ngiang di telinga saya. Meskipun saya membaca doa, tetap tidak bisa membuat saya tenang. Posisi saya tidur saat itu miring ke kanan, ke arah jendela kamar. Saat itulah saya pelan-pelan sadar bahwa ada semacam siluet perempuan yang berdiri di depan jendela saya, tertutup gorden jendela. Siluetnya tipis-tipis, tapi bila ditegaskan lagi itu jelas bentuk perempuan. Saya semakin ketakutan. Napas sudah tidak beraturan. Sebisa mungkin saya mencoba untuk tidur, atau kalau bisa sekalian pingsan saja, daripada semalaman mendengar suara tangisan dan melihat siluet itu. Beruntungnya, saya pun akhirnya bisa tidur dengan sendirinya sampai pagi tiba. Tapi sejak kejadian itu, saya menjadi trauma. Saya menyadari kesalahan saya. Hal itu terjadi mungkin karena cincin yang saya curi itu.
Saya mulai berpikir untuk mengembalikannya, tapi saya takut. Sampai akhirnya saya tetap mengembalikan cincin itu. Tapi saya bilang tidak sengaja menemukannya di jalan. Saya tidak mengaku. Tapi dari mimik wajahnya, suami Ros curiga dengan saya. Tapi tidak mau memperpanjang urusan. Setelah itu benar saja, tidak ada mimpi-mimpi itu lagi. Saya mengirimkan doa kepada almarhumah sekaligus minta maaf. Saya juga jadi lebih rajin ibadah walau tidak begitu pandai. Tapi sampai sekarang saya masih trauma bila ada suara perempuan menangis. Terlepas dari kesan horor dan menakutkan, cerita di atas bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan pernah mencuri, apalagi kepada orang yang baru terkena musibah. Membantulah yang ikhlas dengan hati. Toh Tuhan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jangan pernah takut. Tuhan pasti memberi balasan atas apa yang kita lakukan.